Selamat datang di video ini. Sudah lebih dari satu dekade sejak Amerika Serikat menandatangani amandemen serigala yang secara efektif melarang NASA bekerja sama dengan Tiongkok dalam eksplorasi ruang angkasa dan penelitian ilmiah. Kini 13 tahun kemudian tampaknya Tiongkok sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemimpin di bidang luar angkasa seperti yang telah kita lihat. Dengan manufaktur microchip dan berbagai industri lainnya. Tampaknya America First melarang Tiongkok dalam upaya untuk menghambat perkembangan mereka yang tak terelakkan di suatu sektor hanya untuk kemudian diambil alih oleh Cina lebih jauh lagi. Tetapi apa yang terjadi di luar angkasa dan siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Pemimpin perlombaan ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan menjadi babak yang sangat kompetitif dalam urusan global. Sehingga lebih dari satu dekade yang lalu, Kongres mengkhawatirkan kemajuan Tiongkok di bidang luar angkasa dan ingin menempatkan hambatan di depan perkembangan mereka. Sehingga meloloskan apa yang dikenal sebagai serigala amandemen. Undang-undang tahun 2011 ini melarang NASA melakukan kerja sama langsung apapun dengan pemerintah Tiongkok dan organisasi-organisasi afiliasinya tanpa izin yang jelas dari Kongres. Amandemen ini telah diperbarui setiap tahun sejak disahkan, menunjukkan bahwa Amerika tidak akan berhenti untuk menghentikan kemajuan Tiongkok di bidang-bidang di mana AS merasa terancam. Pada saat itu, alasan untuk amandemen tersebut menurut AS adalah bahwa undang-undang tersebut akan disahkan sebagai upaya untuk membujuk Tiongkok agar memperbaiki kebijakan hak asasi manusia mereka. Namun dalam 13 tahun sejak perubahan pertama amandemen ini, AS belum melihat dampaknya. Bahwa amandemen serigala dimaksudkan untuk diwujudkan alih-alih menghalangi pembangunan Tiongkok. Namun tampaknya justru mendorong hal tersebut selama masa ini. Perekonomian Tiongkok, pengaruh global dan kemampuan luar angkasa terus tumbuh karena tidak dilibatkan dalam misi internasional di luar angkasa yang dipimpin AS, menghalangi Tiongkok, namun justru memberikan dampak sebaliknya, yaitu mendorong Tiongkok untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri secara paralel dan bisa dikatakan lebih jauh. Tanpa ada cara untuk berkontribusi pada stasiun luar angkasa internasional. CSS Tiongkok mulai mengembangkan dan menguji stasiun ruang angkasa modularnya sendiri yang diluncurkan Tiongkok. Laboratorium Luar Angkasa Tong 1 dan Tong 2 pada tahun 2011 dan 2016 masing-masing sebagai tempat uji coba untuk stasiun luar angkasa permanen. Badan Antariksa Nasional Tiongkok kemudian mengumumkan bahwa Stasiun Luar Angkasa Permanen Tiongkok, CSS, harus beroperasi penuh pada tahun 2022 dan sekarang Tiongkok telah memilikinya. Stasiun ruang angkasa mereka sendiri terlebih lagi stasiun luar angkasa mereka akan segera menjadi satu-satunya yang berfungsi karena ISS akan ditutup pada tahun-tahun mendatang. Sehingga menghambat perkembangan Tiongkok dengan mencegah kerja sama mereka dalam bidang teknologi hanya agar mereka bisa mendahului orang lain. Apakah itu terdengar familiar? Bisakah kita melihat efek serupa dengan microchip lebih jauh lagi faktanya dengan Rusia yang sekarang mengumumkan bahwa mereka berniat menarik diri dari ISS tahun ini untuk mengembangkan stasiun ruang angkasa mereka sendiri. Tampaknya serigala amandemen Amerika dan pemblokiran Tiongkok untuk membantu penelitian ilmiah di luar angkasa telah menjadi sebuah serangan balik yang sangat besar. Dibandingkan dengan memiliki satu misi untuk kemanusiaan di luar angkasa di mana Amerika dapat mengamati dan tetap berada dalam lingkaran dua negara adidaya terbesar di dunia. Dan musuh-musuh Amerika kini telah memutuskan untuk mengambil jalan mereka sendiri. Jadi apa yang telah kita saksikan selama satu dekade terakhir adalah contoh utama dari rencana Amerika untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara, yang sebenarnya disebut sebagai Safu Amerika. Melawan keunggulan teknologi mereka yang terlampaui, sebenarnya mendorong Tiongkok menjadi negara yang sangat mandiri dalam bidang ruang angkasa.
Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Jadi bagaimana reaksi Tiongkok bertahun-tahun yang lalu ketika Amerika memutuskan untuk menghalangi mereka bekerja sama dalam misi luar angkasa internasional? Mereka tahu bahwa jika mereka ingin menantang di luar angkasa, mereka tidak bisa tinggal diam, mereka harus menempuh jalan mereka sendiri, dan itulah yang mereka tetapkan. Tentang apa yang mereka lakukan selama dekade terakhir, mereka telah menggelontorkan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan luar angkasa yang berpuncak pada terobosan terbaru mereka. Misi mengirim Chang'e 6 ke sisi gelap bulan dalam upaya mengambil sampel Luna. Proyek ambisius ini adalah yang pertama di dunia, dan telah menyebabkan perwakilan dari setidaknya 50 negara di seluruh dunia menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Tiongkok di bidang luar angkasa. Misi ini telah membuka mata dunia terhadap kemampuan Tiongkok dalam penerbangan luar angkasa dan eksplorasi luar angkasa, dan kini tampaknya Tiongkok adalah negara yang paling tepat untuk berkolaborasi dengan bidang eksplorasi luar angkasa yang begitu banyak sehingga bahkan NASA kini meminta pemerintah AS untuk meninjau kembali amandemen Serigala dan meminta izin untuk diizinkan bekerja sama dengan Tiongkok. Sehingga dari menjadi pemimpin di luar angkasa menjadi memblokir Tiongkok dan mengecualikan mereka dari misi internasional, kini berada pada posisi di mana mereka secara aktif ingin bekerja sama dengan Tiongkok di bidang luar angkasa. Sudah cukup 1 dekade pembuatan kebijakan dari Amerika Serikat. Jelas bahwa selama dekade terakhir program luar angkasa Tiongkok telah mencapai keberhasilan yang luar biasa, termasuk beberapa kali pendaratan di bulan dan penyebaran stasiun luar angkasanya sendiri. Tiangong, pertumbuhannya sangat pesat, jumlah misi luar angkasa dan kemajuan teknologi tampaknya membuat AS lengah. Karena Tiongkok kini siap memimpin dalam eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya bulan. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya di luar angkasa? Melakukan hal ini untuk mengejar ketertinggalan dan bagaimana dampaknya terhadap dunia secara geopolitik. Kedepan agenda luar angkasa Tiongkok sangat berani dan mereka tidak berencana untuk berpuas diri. Rencana selanjutnya adalah pembangunan stasiun penelitian Luna yang potensial bekerja sama dengan Rusia. Sementara itu, karena kendala kebijakan dan masalah anggaran, NASA telah mengubah pendiriannya dengan mengalihdayakan sebagian besar pekerjaan mereka ke perusahaan swasta IAS seperti SpaceX milik Elon Musk. Namun perlombaan antariksa bukan lagi permainan dua pemain yang juga dilakukan oleh negara dan aliansi lain seperti Badan Antariksa Eropa, Rusia, India, G7. Kemajuan signifikan perusahaan swasta seperti SpaceX semakin memperumit keadaan saat mereka terlibat dalam kemitraan yang terkadang melampaui batas-batas nasional meskipun mereka belum berkolaborasi dengan Tiongkok. Saat kita melihat ke masa depan, lintasan hubungan antariksa kita Tiongkok tampaknya bergantung pada paradoks persaingan, dan korporasi persaingan yang sedang berlangsung dapat mendorong inovasi lebih lanjut. Dan bahkan mungkin mengarah pada era baru kebijakan antariksa di mana kolaborasi menjadi kebutuhan strategis dan bukan sebuah pilihan. Namun ada kemungkinan juga bahwa antariksa dapat menjadi garis depan baru dalam ketegangan geopolitik yang mencerminkan persaingan di bawah tekanan, mengingatkan kita pada Perang Dingin. Implikasi dari perlombaan ini melampaui bintang-bintang, mereka dapat mempengaruhi standar teknologi global, kemampuan militer dan bahkan kebijakan internasional mengenai pemanfaatan sumber daya luar angkasa. Sekarang kebijakan Tiongkok adalah berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain demi kebaikan semua orang yang memanfaatkan win-win hubungan demi mewujudkan kemakmuran bersama. Semoga demi kebaikan semua orang, kedua negara paling kuat di bumi Amerika dan Tiongkok dapat bersatu untuk memajukan teknologi dan eksplorasi ruang angkasa sehingga seluruh dunia dapat memperoleh manfaat.
Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.